sore Tompi, apa Hai, kabar? akhirnya main kesini ya? Iya, jadi aku sore ini happy banget bisa mampir lagi ke rumahnya Mas Tompi, and thank you banget ya atas waktunya. Sama-sama. Ya, I know you must be very busy, ya ampun gimana sih caranya bisa juggling antara praktek, kemudian belum lagi nyanyi, belum lagi nata rumah bisa. Mungkin karena hobi ya, karena Gitu hobi ya? jadi nggak ngerasa melelahkan. Kayak ada pepatah bilang ya, if you find work that you love, you Iya, don't iya. work, gitu ya, don't ever work forever Exactly, gitu itu ya. exactly benar. Iya. Sore ini aku boleh dong nanya-nanya ngobrol dikit Yap, gitu yap, ya. You pick beberapa piece dari Moe dan kita udah terima kasih banget atas kepercayaannya. Kira-kira sebenarnya your vision atau vision rumah bagi seorang Tompi itu apa sih? Sumber energi kalau gue sih melihatnya. Jadi makanya berangkat pagi itu mood di rumah terus enak, pas pulang pun mood di rumah terus enak. Karena itu akan nentuin buat besoknya. Makanya rumah tuh harus bener gitu, harus enak gitu. Enak dalam arti nggak berlebihan juga ya. Segala satu harus seperlunya. Nggak cuma masalah perabotan, tapi gue percaya energi itu muncul karena interaksi dari semua orang yang ada di rumah itu dengan barang-barang mati yang ada di situ. I see Gitu. ya. Kita tuh absorb energi lagi untuk besoknya Yoi, lagi karena yoi, feel at yoi. home-nya itu ya dapat. Maka harus nyaman. Makanya waktu aku ngegarap rumah ini sama istri, sama Arti itu emang kita nyari nyamannya dulu. Gitu, makanya kita nggak mau buru-buru ngisi segala macam, pelan-pelan gitu tuh kayak lucu ya. Gitu, baru isi. Jadi emang kita ngelihat rumah itu kayak perjalanan hidup ya. Jadi rumah itu akan menceritakan apa yang terjadi. Misalnya gue udah dari 10 tahun, dia akan jadi saksi 10 tahun tuh gue ngapain aja. Nah, kalau boleh tahu nih, saat ngedesain rumah ini gitu ya, kayaknya kalau nggak salah desainnya bareng sama Raul Renanda ya. Iya. Sebenarnya dari awal tuh goalnya apa gitu yang di saat pengen bangun rumah yang ini gitu? Belajar dari pernah bikin rumah sebelumnya yang masih katro. Pertama kali bikin rumah kita selalu pengen punya semuanya. Iya. Dan pada akhirnya nggak ada yang kepake. Gitu Ya ya. nggak sih? Dulu tuh waktu kita bikin rumah pertama kita punya ruang musik, kita punya ruang nonton, kita punya ruang baca, kita punya apa lagi ya, ruang tamu, ruang bermain, pokoknya semua ruangan ada. Iya. And at the end semuanya nggak ada yang dipakai. Akhirnya apa, semua barang rusak, secara cost jadinya mubazir. Padahal mungkin kalau kita fokus, gue bisa ngisi ruang tamu yang cakep banget, bisa kira-kira kayak gitu dulu. Nah, belajar dari situlah kita baru menyadari rumah itu sebenarnya yang paling penting cuma 4 sih. Kamar tidur, dapur, kamar mandi, sama satu lagi area family room. Family room lah. Kebetulan tuh 3 dari 4 itu di Moe kita jual sih barangnya. Tapi anyway bercanda aja. Cuman itu persis sih Mas kayak yang aku biasanya kasih tahu klien gitu. Maksudnya kadang-kadang kan mereka bilang nggak cukup nih budgetnya buat ngisi semuanya gitu. Kalau semuanya pakai Moe nanti nggak masuk nih budgetnya gitu. Aku selalu saranin gitu, mendingan rumah itu kan perjalanan hidup ya, part of the process kita sama keluarga kayak tadi Mas Tompi cerita gitu loh. Mendingan rumahnya itu agak kosong-kosong sedikit dari awal, tapi kita as we grow older atau kita travel gitu, kadang-kadang kita ketemu kok ada meja lucu gitu kan, atau ada apa accent table lucu gitu dibawa pulang kan, itu part jadi ngisi itu sambil apa sih nikmatin perjalanan hidup gitu loh. Bener. Sebel tuh kalau misalnya udah buru diisi, terus tiba-tiba jalan ketemu yang lucu, bingung kan? Iya bingung, nggak mau taruh mana lagi. Mau beli nggak tahu di mana, yang lama mau dikemanain. Benar. Mendingan punya barang 1-2 tapi yang bagus sekalian gitu ya. Betul. Sekarang kalau mungkin tadi kan Mas Tidi bilang salah satu ruangan yang penting tuh keluarga. Ada kebiasaan khusus nggak sih di keluarga Mas Tompi itu di rumah tuh ngapain gitu? Nggak rutin, tapi ini menjadi semacam habit ya. Begitu kita ada waktu, pasti kita akan ngerjain itu, masak. Itu kayaknya tradisi yang bikin malah makin akrab ya. Iya sih, semuanya. kayak family time itu memang harus di-create ya nggak sih? Nggak akan terlahir dengan sendiri. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu kita tuh betah banget di depan komputer. Anak-anak dengan gadgetnya, kita juga dengan gadgetnya dan komputer dan lain-lain lah ya. Jadi begitu di tempat tidur udah gini, toilet pun begini. Jadi kalau nggak dipaksa ngumpul, taruh sebentar handphonenya mungkin nggak bakal kejadian. Iya, ngumpulnya di dunia maya mulu ya. Oke, ini last one nih. Mas Tompi pilih Wireflow chandelier dari Vidya yang di tangga, sama salah satunya sofa ini nih dari Baxter nih. Sebenarnya apa sih yang bikin Mas tertarik banget sama nih sofa? Secara visual menurut aku ini sangat artistik. Secara visual, jadi very estetik. Jadi langsung kayak
wow gitu. Ya maka mengerti kita langsung yang lirik-lirik kan. Aduh, dan itu susah tuh kalau udah kayak gitu tuh pasti. Aduh, untung aku ketemu Mas Topi ya sore itu ya. Ya itu yang pertama. Terus yang kedua, tadinya kan rumah aku tuh desainnya kan udah blok gitu ya. Kotak-kotak gitu ya. Jadi emang perlu sesuatu yang buat ngelumerin itu sih, yang lebih dynamic gitu. Nah ini kan dynamic banget. Dan juga lebih soft gitu ya. Sekarang kalau kita berdiri dari jauh, dari kolam atau dari atas tangga ngelihat ke arah sini, yang nyatuin semua jadi ini. Iya ya. Soalnya mungkin siluetnya itu loh yang kena lighting bagus. Jadi nggak keras gitu. Iya. Apa namanya secara visual tuh jadi nggak keras desainnya ya. Mungkin last komen aja nih Mas, kalau boleh tahu kesannya Mas Topi so far sama Moe gimana gitu? Yang mengesankan itu responsif. Kelihatan kerjanya memang terstruktur ya, visit, ngukur, besok mau ngapain, dan itu udah ada plannya gitu. Waktu itu kan kita pasang lampu kan. Iya. Terus sempat ada masalah ketinggian segala macam. Iya benar-benar. Ada masukan dari kita bisa nggak turun, ya itu responsif aja. Oke kita coba obrolin dulu gimana terus langsung dikerjain. Iya, kita udah biasa sih kerja tayang, Mbak. Tapi thank you banget atas nomor satu sih, kita terima kasih atas kepercayaannya udah. Wah kita senang sih kalau itu ya. Ya, oke Mas Topi, thank you banget ya atas waktunya. Sama-sama. Dan kapan-kapan mampir ke Moya lagi ya.